Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua, para subscriber saya. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pembuatan tangga bentuk U untuk rumah tinggal 2 lantai. Selamat menyaksikan sahabat PU. Oke, baik. Saat ini saya sedang berdiri di plat dak lantai 2 yang belum lama ini dilakukan pengecoran ya sahabat PU ya, dengan menggunakan material bondek, kemudian wear mesh, kemudian betonnya pakai side mix atau diaduk di tempat, bukan pakai ready mix sahabat PU. Ya, namun kualitasnya bisa kita jamin ya. Ini cukup layak untuk pembuatan bangunan rumah sederhana ya. Buktinya belum lama kita col dan sekarang kita sudah berani untuk melakukan pemasangan dinding bata ringannya. Ya, tentu berdasarkan dengan rencana kami atau plan kami dalam membangun rumah ini dan juga pengalaman kami dalam membuat plat dak lantai 2. Ya. Oke, kita berfokus pada bahasannya yaitu tentang begesting atau persiapan untuk pembuatan tangga bentuk U ya sahabat PU ya. Di depan ini sudah terlihat begesting dan sudah terbentuk ya, huruf U-nya ya sahabat PU ya. Oke, kita bahas dulu secara bentuknya dulu. Nanti dari lantai 1 menuju ke lantai 2 aksesnya adalah dari sebelah sini ya. Ini adalah sebelah kiri sahabat PU. Dari sebelah kiri ini kita akan naik terus. Nah, kemudian ketemu di bordes ya. Nah, ini namanya adalah bordes atau tempat istirahat sebelum kita berputar arah menuju ke arah sebaliknya ya. Kemudian dari bordes itu kita berbalik arah, kemudian mengarah ke sebelah kanan ya, hingga ketemu ke plat dak lantai 2 ini yang sekarang saya berdiri ini sahabat PU ya. Oke, lalu bahannya apa sih Pak Nugroho? Begesting yang dipergunakan untuk pembuatan tangga bentuk U ini, bahan yang saya gunakan untuk begesting adalah 2 jenis ya. Yang pertama adalah triplek ya, triplek tebal 9 mili. Ini untuk permukaannya ya. Kemudian untuk rangkanya ini ya, ini kita pakai kayu-kayu kaso 46 boleh, kaso 58 juga boleh sahabat PU. Oke, kita susun sedemikian rupa sesuai dengan rencana ukuran tangganya. Nah, kalau ruang tangganya ini, lebarnya ini sahabat tuh, dari sebelah kiri saya menuju ke kanan saya ini, itu adalah 2,5 meter, kurang lebih ya sahabat PU ya. Ini kurang lebih di 2,5 meter. Kemudian lebarnya, ya lebar satunya lagi maksudnya dari ujung situ menuju kemari itu kurang lebih di 3,5 meter. Ya, ini masih kelihatan, ini balok-balok beton bertulangnya dan juga itu. Kemudian ini terlihat sambungan ya. Ini adalah baloknya. Kemudian ini adalah plat dak lantainya. Ya, jadi plat dak lantainya hanya menumpang pada permukaan bagian atas balok beton bertulang saya, sahabat PU. Oke, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pengecoran tangga ini? Ya, yang pertama adalah besi-besi stek seperti ini. Ya. Jadi tidak harus ketika kita mengecor plat dak lantai 2 itu tangganya harus dicor dulu. Enggak begitu juga sahabat PU ya. Bekerja itu kalau kita bisa simple, kita bisa praktis, ngapain kita repot-repot? Ya kan sahabat PU? Tentu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk tetap memenuhi secara prinsip kestrukturalan seperti itu sahabat PU ya. Yang pertama kita harus persiapkan besi stek yang tersambung dengan balok beton bertulangnya seperti yang terlihat di depan ini sahabat PU. Ini saya pakai besi 13 semua ya. Jaraknya adalah 10 sentian. Ya tentu nggak rapat-rapat banget, tentu nggak presisi banget ya 10 cm ya, kurang lebih di 10 sentian. Ya. Dan ini lebarnya atau panjangnya adalah 60 kali diameter ya. Berarti 60 kali 13 untuk panjangnya ini. Ya. Nah, nanti akan kita sambungkan dengan tulangan plat tangganya nanti. Ya, tapi itu nanti sahabat PU. Nah, ini
besi ini harus tertanam bersamaan dengan pengecoran baloknya, ya. Jadi harus besi tangga ini harus tertanam atau tersambung dengan pembesian balok beton bertulangnya. Ya, pada bagian sini ya, dalam sini ya. Nah, kemudian di bordesnya, bordes depan itu ya, itu juga sudah harus tertanam pembesian ya. Itu saya pakai besi 13 semua sahabat tuh, bulir semuanya ya. Itu juga terpasang atau tersambung dengan balok yang ada di belakangnya. Nah, ini ya, balok yang tersambung oleh kolom ini, kemudian sampai ke kolom itu ya. Itu kita pasang stekan-stekan besi. Ya, yang panjangnya itu selebar dari ukuran bordes ini. Ya, maksudnya supaya nanti pada posisi pembesian bordes kita tidak perlu nyambung-nyambung besi lagi. Ya, makanya kita tidak pakai 60D, tapi kita langsung persiapkan potongan-potongan besi yang panjang-panjang banget seperti ini. Ya, itu kurang lebih di 1,5 meter sahabat PU untuk sambungannya. Karena nanti bordesnya itu berukuran kurang lebih di 1 meter. Kan kita jadi tidak perlu nyambung-nyambung besi lagi nanti di bordesnya ini. Ya. Nah, jadi kolomnya udah selesai, baloknya udah selesai, plat decknya sudah selesai. Kita sudah bisa berpikir untuk pembuatan tangganya. Ya, casingnya udah siap. Ini kita tinggal rakit pembesian plat deck tangganya saja. Ya, kalau sudah terakit tinggal dicor saja seperti itu sahabat PU. Ya. Nah, ini kenapa belum dikerjakan? Karena saya belum order besinya sahabat PU. Ya, habis ini saya mungkin akan order besinya dan kita akan rakit bersama-sama. Dan nanti akan saya perlihatkan ke sahabat PU pembesiannya seperti apa sih? Gitu sahabat PU. Ya. Nah, ini besi-besi yang kita terapkan untuk tangga. Ini pakai 13 ulir semuanya. Jaraknya 10 sentian. Ya. Dan ini tuh itu nyangkut di balok lantai di antara lantai 1 dan lantai 2 ya. Jadi memang ini balok yang kita buat untuk kaitan bordes tangga ini ya. Jadi ini adalah balok yang sengaja kita buat untuk perkuatan bordes tangga ini ya. Nah, kemudian sekarang saya sedang berdiri di atas bordes tadi ya. Nah, di sini terlihat sambungan besi-besi stek tadi ya. Nah, ini adalah balok beton bertulang. Kemudian ini besi-besinya semuanya tersangkut di balok beton bertulangnya. Ya. Oke. Nah, kemudian saya turun ke bawah supaya sahabat PU tahu pondasi dari tangga ini. Ya. Nah, dari sini pun sudah kelihatan itu sahabat PU. Di bagian bawah juga sudah kita persiapkan untuk stekan-stekan besinya yang menyalurkan beban tangga ini menuju ke pondasi yang ada di bawahnya. Ya. Jadi di bawahnya ini itu ada pondasi tangga namanya sahabat PU. Kemudian kita persiapkan stekan besi menuju ke atas, ya. Tuh besinya. Ya. Oke. Kemudian lebar tangga ini tepatnya saya lupa sahabat PU. Mohon maaf, saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang nggak tepat ya. Jadi kurang lebih segini ini ya. Kemudian ada jarak. Ini ada jarak kurang lebih 20 cm. Kemudian lanjut ke tangga berikutnya. Ya. Kenapa ada jarak? Nah, nanti kalau nggak ada jarak sahabat PU, nanti railing tangganya lucu. Kalau gini mepet kan, nggak ada jarak. Pak Nugroho, kenapa kok tangga bentuk harus ada jaraknya? Ya biar supaya visualnya tetap bagus. Jadi nanti ada tekukan begini. Kalau mepet gitu lucu, nanti railing tangganya lucu sahabat PU. Ya. Jadi dalam membangun rumah harus mempertimbangkan aspek arsitektural dan aspek strukturalnya, gitu sahabat PU ya. Balik lagi ke struktur tangga. Sambungan yang harus dipersiapkan adalah sambungan bagian atas yang tersambung pada balok beton bertulang. Sambungan yang kedua adalah sambungan yang berada di bordes yang tersambung pada balok bordesnya. Sambungan yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah sambungan yang berada atau yang tersambung dengan pondasi tangganya. Ya, sekarang saya akan turun. Oke, sekarang saya sudah berada di bawah sahabat PU. Dan ini adalah bagian kiri dari rumah ini atau dari start awal tangga ini ya. Nih sahabat PU, ini tersambung ke pondasi yang ada di bawahnya ya. Jadi ini tangga naik dari sebelah kiri ketemu bordes ya. Kemudian naik lagi
Nah, ini adalah permukaan balok bagian bawah, dan ini plat dak lantai yang sudah kita buat pakai bondek, sahabat PU. Kemudian ini adalah rangkaian struktur tiang penyangga ya, untuk menyangga pengecoran balok atau plat dak tangganya nanti. Ini sahabat PU, supaya nanti pada saat pengecoran tetap aman ya. Kita rakit sedemikian rupa pakai balok-balok, kemudian pakai kayu-kayu kaso untuk persiapan pengecoran plat dak tangganya ya. Nah, kemudian untuk pola dari anak tangganya pun sudah kita gambar, sahabat PU. Perhatikan di sini ya. Di sini kita sudah menggambar untuk langkah datar dan langkah naik, ya kan sahabat PU? Seperti biasa, standar dari langkah naik adalah 15-20 cm, dan kami pilih untuk langkah naiknya adalah 18 cm. Kemudian untuk langkah datarnya itu adalah kisaran di 25 cm sampai 30 cm, dan kami pilih 28 cm. Seperti pada proyek-proyek saya sebelumnya. Jadi langkah datarnya adalah 28 cm dan langkah naiknya adalah 18 cm. Itu cukup nyaman, sahabat PU. Oke, ini adalah view secara kejauhan tangga yang akan kami buat, sahabat PU, di proyek rumah tinggal 2 lantai ini. Tunggu channel Nugroho PU ini ya, sahabat PU ya. Nanti akan saya perlihatkan hasil jadinya. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bahasan persiapan sebelum membuat tangga bentuk U untuk rumah tinggal 2 lantai. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah, mau renovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.